Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Tabris, mahasiswi dari Universitas Pancasila Fakultas Hukum. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Fritz Edward Siregar, SH LLM PhD. Dengan judul materi Konsep Negara. Konsep negara adalah cara pandang ilmiah untuk memahami negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu demi kepentingan bersama. Dalam video kali ini, saya akan membahas konsep negara pada zaman Timur kuno, zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, zaman abad pertengahan, dan era modern. Konsep negara pada zaman Timur kuno ini terjadi kurang lebih 3000 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi. Pada zaman Timur kuno, negara belum dipahami sebagai organisasi politik rasional seperti saat ini. Negara dipandang sebagai perwujudan kekuasaan ilahi di mana raja dianggap wakil Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Dan pada zaman Timur kuno, kekuasaan bersifat absolut, terpusat, dan tidak terbatas. Pada zaman Timur kuno, negara muncul bersamaan dengan berkembangnya peradaban besar di lembah sungai seperti Sungai Nil, Eufrat dan Tigris, Indus, dan Huangho. Tujuan utama negara pada zaman Timur kuno adalah menjaga ketertiban, mengatur pertanian, pajak, dan ritual keagamaan. Ciri utama konsep negara di zaman Timur kuno, yaitu bersifat teokratis. Negara pada zaman ini dipandang sebagai lembaga yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan atau dewa. Kemudian raja dianggap sebagai dewa atau wakil dewa. Kekuasaan raja bersifat suci dan mutlak sehingga tidak boleh dibantah. Kemudian yang ketiga, kekuasaan bersifat absolut. Seluruh kekuasaan, mulai dari politik, hukum, dan agama terpusat pada raja. Dan tidak ada pemisahan kekuasaan. Sepenuhnya, raja berperan sebagai pembuat hukum, pelaksana hukum, dan hakim sekaligus. Rakyat tidak memiliki hak politik. Rakyat hanya sebagai objek kekuasaan dan wajib patuh kepada penguasa. Dan hukum bersumber dari kehendak raja atau kepercayaan agama. Konsep negara religius dan absolut. Negara dianggap berasal dari kehendak dewa atau bahkan dipimpin oleh perwujudan dewa. Hal ini dianggap sebagai penguasa memiliki legitimasi ilahi. Kemudian hukum bersifat sakral karena aturan negara dipandang sebagai hukum Tuhan sehingga tidak boleh dilanggar. Agama dan negara menyatu, tidak ada pemisahan kekuasaan agama dan politik. Pengatur sosial dan ekonomi. Peran negara dalam bidang ini meliputi pengaturan kepemilikan tanah, penarikan pajak dan upeti, pelaksanaan kerja paksa untuk kepentingan negara, dan penentuan kedudukan sosial di masyarakat. Penjamin keamanan dan ketertiban. Dalam aspek ini meliputi kontrol negara terhadap seluruh aspek kehidupan rakyat, kepentingan negara diutamakan di atas kepentingan individu, dan kebebasan individu hampir tidak diakui. Konglomerat wilayah dipersatukan melalui penaklukan militer dan administrasi terpusat. Ciri-cirinya pemerintahan bersifat sentralistik atau terpusat di satu wilayah saja, penguasa menunjuk pejabat daerah, keanekaragaman budaya diatur secara ketat, militer berperan besar dalam menjaga persatuan wilayah. Konsep negara pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno berkembang sekitar abad ke-8 hingga ke-4 sebelum Masehi dan berpusat pada polis atau kota negara. Yunani kuno memperkenalkan konsep negara yang rasional dan filosofis. Negara dikenal dalam bentuk polis atau negara kota yang terdiri dari warga negara yang aktif berpartisipasi dalam pemerintahan. Negara dipandang sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang baik dan adil. Berbeda dengan zaman Timur kuno,
warga negara mulai terlibat dalam pengambilan keputusan politik. 4 tokoh penting pada zaman Yunani kuno. Yang pertama adalah Solon, melakukan reformasi hukum dan ekonomi, menghapus perbudakan karena hutang, dan meletakkan dasar persamaan di hadapan hukum. Kemudian ada Cleisthenes, dianggap bapak demokrasi Athena, melakukan reorganisasi politik berdasarkan wilayah dan bukan keturunan, membentuk Dewan 500. Kemudian Pericles memperluas partisipasi rakyat, memberi kompensasi bagi warga yang terlibat dalam pemerintahan dan demokrasi mencapai puncaknya. Dan yang terakhir adalah Plato, mengkritik demokrasi karena rawan anarki, mengemukakan konsep negara ideal, membagi kelas masyarakat menjadi filsuf raja, pemimpin, penjaga, produsen. Negara harus dipimpin oleh filsuf raja. Konsep negara pada zaman Romawi kuno mengembangkan konsep negara yang praktis dan yuridis. Negara dipahami sebagai organisasi hukum yang mengatur masyarakat luas. Ciri utama dari konsep negara pada zaman Romawi kuno yaitu negara berbasis hukum tertulis, administrasi negara yang teratur, konsep kewarganegaraan, kekuasaan politik dan hukum terpisah, dan negara bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan hukum. 2 tokoh penting pada zaman Romawi kuno, yaitu yang pertama adalah Cicero, merumuskan teori res publica, menegaskan hubungan antara negara, hukum, dan keadilan, mengembangkan konsep pemerintahan campuran, dan menyatakan bahwa negara tanpa keadilan bukanlah negara sejati. Kemudian ada Augustus, menciptakan sistem Principate, yaitu kekuasaan kaisar yang disamarkan dalam kerangka republik, melakukan reformasi birokrasi, mensentralisasi kekuasaan negara, dan menjaga stabilitas dan ketertiban politik. Konsep negara pada abad pertengahan. Abad pertengahan merupakan masa transisi penting dalam sejarah peralihan dari negara klasik, yaitu Yunani Romawi, menuju negara yang lebih modern. Pada abad pertengahan inilah konsep negara dipengaruhi kuat oleh agama, yaitu agama Kristen dan Islam. Kekuasaan politik pada abad pertengahan ini seringkali berada di bawah atau berdampingan dengan kekuasaan agama. Ciri utama konsep negara pada abad pertengahan yaitu negara bercorak teokratis dan feodal, kekuasaan raja dibatasi gereja atau bangsawan, hukum berdasarkan ajaran agama, dan belum ada kedaulatan rakyat. Dan wilayah negara tidak jelas batas-batasnya. Tokoh pada abad pertengahan yang pertama adalah Thomas Aquinas. Negara adalah bentuk atau forma. Rakyat adalah materi atau materia. Tujuan negara adalah kebaikan bersama, bonum commun. Kemudian ada Paus Innocentius III. Paus memiliki otoritas tertinggi atas penguasa duniawi, kekuasaan spiritual lebih tinggi dari kekuasaan politik. Negara harus tunduk pada gereja. Dan Marsilius dari Padua, rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi, hukum harus dibuat oleh rakyat atau wakilnya, dan gereja tidak memiliki otoritas politik. Yang terakhir adalah Charlemagne, membangun pemerintahan yang lebih terpusat, membentuk struktur administrasi negara, dan mengintegrasikan hukum militer dan gereja. Konsep negara pada era modern. Negara pada era modern dianggap sebagai entitas politik yang berdaulat, rasional, dan berbasis hukum. Di era modern ini ditandai dengan lahirnya negara nasional atau nation state. Negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan.
Kekuasaan tidak lagi bersumber dari Tuhan tetapi dari rakyat, dan muncul konsep-konsep demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan. Ciri utama konsep negara di era modern, negara berprinsip kedaulatan dan hukum, negara bangsa, nation state, demokrasi dan partisipasi politik oleh seluruh rakyat, dan negara juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Tokoh-tokoh di era modern ada Thomas Hobbes. Dalam pemikirannya, Thomas Hobbes menyatakan bahwa manusia dalam keadaan alamiah hidup dalam konflik atau homo homini lupus. Untuk menghindari kekacauan, manusia menyerahkan haknya kepada negara, sehingga negara memiliki kekuasaan absolut. Kemudian ada John Locke yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak asasi untuk hidup, kebebasan, dan memiliki sesuatu. Negara dibentuk melalui kontrak sosial dan pemerintahan harus terbatas. Kemudian ada Rousseau, kedaulatan berada di tangan rakyat, kehendak umum atau volonté générale sebagai dasar hukum, dan negara adalah ekspresi kehendak rakyat. Kemudian ada Montesquieu yang mempunyai pemikiran bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan ada Max Weber yang memiliki pemikiran bahwa negara adalah organisasi yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan yang sah, sehingga kekuasaan negara bersifat legal rasional. Dan yang terakhir adalah Hegel, negara ada realisasi etika dan kebebasan, negara lebih tinggi dari kepentingan individu, dan negara sebagai perwujudan akal budi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.